Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifa dengan NIM H022010 dari kelas Pendidikan Matematika 2020B. Pada tugas proyek statistika multivariat ini, saya mengambil judul skripsi yaitu pengaruh perhatian orang tua dan kemandirian belajar terhadap hasil belajar matematika kelas 8 SMP Negeri 2 Polewali. Nah, pada video ini saya akan melakukan uji hipotesis yang terlebih dahulu melalui uji prasyarat. Nah, ada beberapa uji prasyarat yang akan saya lakukan. Yang pertama adalah uji normalitas. Langsung saja, pertama kita masuk ke variabel view, kemudian kita masukkan variabel yang ada pada judul seperti variabel perhatian orang tua atau saya tandai dengan X1, variabel bebas pertama, yaitu perhatian orang tua. Nah, kemudian desimalnya kita jadikan 0 dan kita ubah measure jadi scale. Nah, kemudian kita masukkan variabel bebas yang kedua atau X2 dengan desimal yang sama yaitu 0 dan labelnya adalah kemandirian belajar. Kemudian kita ubah jadi scale 3. Yang ketiga kita masukkan variabel terikat atau Y, desimal 0, labelnya adalah hasil belajar. Kita ubah juga jadi scale. Nah, setelah itu kita masuk ke data view. Ini sudah terlihat X1, X2, dan Y. Kita masukkan data-data yang sudah ada di Microsoft Excel. Jadi untuk lebih mudah kita ketik dulu Microsoft Excel. Di Microsoft Excel data-datanya tinggal kita copy paste. Oke, SPSS seperti ini. Nah, setelah itu kita akan masuk ke pengujian normalitas. Itu kita masuk ke analyze, kemudian regression, kita masuk ke linear. Nah, di sini kita masukkan dependent sebagai variabel terikat, kemudian perhatian orang tua ke independen, begitu pun dan kemandirian belajar. Setelah itu kita masuk ke save, kita centang residual bagian unstandard, kemudian continue dan OK. Nah, ini sudah ada outputnya. Kemudian kita masuk lagi ke data view dan pilih analyze, pilih non-parametric dan pilih legacy dialog, kemudian pilih sampel KS. Nah, masukkan unstandardnya ke tes variable list. Ini sudah terchecklist tes distribusi normal. Kita pilih OK. Maka akan muncul uji normalitasnya seperti ini. Bisa dilihat. Nah, itu untuk uji normalitas. Selanjutnya kita masuk ke uji linearitas. Kita kembali ke variabel view. Jadi kita bisa masuk ke analyze, kemudian compare means, pilih means. Nah, bagian independen kita isi hasil belajar. Nah, pertama kita cari uji linearitas perhatian orang tua terhadap hasil belajar. Jadi satu variabel terlebih dahulu.
Kemudian kita pilih option. Nah, kita centang bagian test for linearity. Oke, kita continue dan oke. Maka akan muncul nah ini hasil belajar perhatian orang tua. Nah, kita sudah dapat uji linearitas perhatian orang tua terhadap hasil belajar. Kemudian kita cari lagi untuk uji linearitas kemandirian terhadap hasil belajar. Jadi kita masuk lagi ke analyze, kemudian compare means, kita pilih means lagi. Nah, di sini kita pindahkan perhatian orang tua, kita keluarkan, kita masukkan variabel bebas kedua yaitu kemandirian belajar. Nah, bagian optionnya sudah otomatis terchecklist ya. Kemudian kita pilih OK. Nah, akan muncul uji linearitas kemandirian belajar terhadap hasil belajar. Itu adalah uji linearitas. Nah, kemudian kita masuk ke uji selanjutnya, yaitu uji heteroskedastisitas. Nah, kita masuk ke ini kan kita sudah cari satunya melalui tahap uji linearitas tadi. Kemudian kita masuk ke transform, pilih compute variable. Nah, di sini kita masukkan ABS res. Jadi tipenya ABS res. Nah, yaitu bagian numerik experience-nya kita ketik ABS dalam kurung res 1. Nah, kemudian kita pilih OK. Nah, kita bisa lihat muncul ABS res-nya pada data view. Kemudian kembali kita pilih analyze, pilih regression, pilih linear. Nah, di sini bagian independennya kita ganti dengan ABS res. Kemudian independen tetap yaitu X1 dan X2. Kemudian kita masuk ke save. Nah, bagian residual ini kita hilangkan checklistnya. Kemudian kita continue dan OK. Kita bisa lihat ini adalah uji heteroskedastisitas untuk kemandirian belajar dan perhatian orang tua. Itu kemudian kita masuk ke uji selanjutnya, yaitu uji multikolinearitas, di mana kita masuk ke bagian analyze, kemudian compare means, kemudian regression, dan kita masuk di bagian linear. Nah, di sini kita ganti ABS res ini jadi hasil belajar. Nah, variabel independennya tetap. Selanjutnya kita masuk ke bagian save untuk melihat. Nah, ini residunya sudah tidak dicentang lagi ya. Nah, kita continue, kemudian kita masuk ke statistik.
di bagian statistik kita checklist collinearity, diagnostik, dan covariance matrix. Nah, kita continue dan klik OK. Ini adalah hasil dari uji multikolinearitas. Nah, selanjutnya kita masuk ke uji hipotesis. Setelah semuanya sudah dilakukan uji prasyarat, maka kita masuk ke uji hipotesisnya, yaitu dengan cara pertama kita masuk ke bagian analyze, kita pilih regression dan pilih linear. Nah, ini hasil belajar dan ini independennya. Kemudian pertama kita uji dulu untuk perhatian orang tua terhadap hasil belajar. Kemudian kita pilih statistik. Kita hilangkan centang bagian collinearitas dan covariance, kemudian pilih continue dan OK. Jadi ini adalah bagian uji hipotesis untuk perhatian orang tua terhadap hasil belajar. Nah, selanjutnya kita cari untuk uji, kita kembali ke data view, kita cari untuk variabel bebas kedua terhadap variabel derivatif. Kita kembali masuk ke analyze, pilih regression, kemudian linear. Nah, kita ganti ini dengan variabel kedua, yaitu kemandirian belajar. Kemudian statistik, ini sudah hilang centangnya, kita bisa langsung continue dan pilih OK. Nah, ini untuk hasil dari uji hipotesis kemandirian belajar terhadap hasil belajar. Nah, selanjutnya yang terakhir kita uji hipotesis untuk keduanya secara bersamaan. Kita masuk ke regression, kemudian linear. Nah, kita masukkan untuk kedua variabelnya, yaitu perhatian orang tua. Kita keluarkan dulu ini perhatian orang tua, masukkan kemandirian belajar juga kita masukkan. Ini secara bersama-sama. Statistiknya sudah aman, tidak ada centang untuk collinearitas dan covariance. Kemudian kita OK kan. Nah, sudah muncul uji hipotesis untuk kemandirian belajar dan perhatian orang tua terhadap hasil belajar. Ini secara bersama-sama. Nah, mungkin demikian video cara pengujian untuk uji prasyarat dan uji hipotesis. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.